A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah saya Abi Kenji ya akan memandu Anda semuanya, ya sahabat iDream sekalian, untuk bagaimana mempelajari ya, menelaah ya beragam cara dan upaya agar kemudian kita bisa meraih sakinah, mawaddah dan warahmah dalam upaya kita membangun keluarga muslim yang bahagia. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan pada akhirnya dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, di dalam program Keluarga Muslim ini kita akan mempelajari ya, apa yang telah disyariatkan di dalam agama kita, ya, baik melalui Al-Quran, hadis, ya, atau juga mungkin kaul para sahabat, ya, atau juga mungkin pendapat para ulama ya, tentang bagaimana ya, kita berumah tangga, ya. Yang tentu tujuan dari rumah tangga ini adalah ya, bahagia dunia dan akhirat ya. Karena banyak ya pada prakteknya ya, rumah tangga ya, tidak hanya non muslim ya, bahkan rumah tangga muslim ya, yang kemudian berujung ya kepada kesengsaraan ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Di dunia sengsaranya itu ya banyak konflik lah ya, sering bertikai, sering bertengkar ya, dipenuhi dengan rasa curiga ya. Bahkan nauzubillah ya, banyak yang berakhir dengan penjara ya. Berapa banyak rumah tangga ya di negara kita ya, rumah tangga muslim yang pada akhirnya kemudian salah satu dari pasangannya, kalau enggak suami ya istri, kemudian berakhir di penjara ya. Tentu ini ya, tidak kita inginkan di dalam rumah tangga kita ya. Sebisa mungkin ya kita wujudkan ya rumah tangga kita ya, keluarga kita adalah keluarga muslim yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Nah, di dalam kesempatan kali ini ya, saya akan membahas ya tema tentang ya, menjaga kualitas hubungan seksual ya, dalam hal ini suami istri, untuk mengikat kesetiaan ya.
Jadi ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, kalau berbicara rumah tangga ya, atau berbicara pernikahan ya, atau berbicara pasangan ya, suami istri, di dalam surah Ar-Rum ya, ayat yang ke-21 ya, ini biasa kita temukan di undangan pernikahan orang Islam ya. Di kita gitu ya, dicantumkan di depan undangan itu ya bunyi atau potongan ya dari surah Ar-Rum ya, di ayat yang ke-21 ya. Mungkin harapannya ini jadi pengingat ya, bagi para pasangan yang akan menikah. Nah, inilah ya tujuan dari sebuah pernikahan ya, yaitu ya mencapai apa yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya bacakan ayat lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun ya. Shadaqallahul azim. Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ialah bahwa Dia Allah menciptakan ya bagi kita manusia pasangan-pasangan ya, pasangan-pasangan untukmu min anfusikum dari jenismu sendiri ya, litaskunu ilaiha agar kamu ya laki-laki ya, merasa tentram ya, kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah jadikan ya, di antara kalian ya, maksudnya suami istri ya, apa yang disebut dengan mawaddah ya, rasa cinta, warahmah dan juga rasa sayang. Jadi penekanannya ada pada tiga ini. Ya, kita berumah tangga itu untuk mewujudkan ketentraman di dalam keluarga ya, dan kemudian menumbuhkan rasa mawaddah dan rasa rahmah. Ya. Nah, ini yang kemudian kita upayakan ya. Dan jangan kemudian yang terjadi sebaliknya ya, kita tidak menemukan ya, ketentraman di dalam keluarga kita. Kita juga tidak menemukan rasa mawaddah dan rahmah ya, di dalam keluarga kita ya. Sedih ya harusnya kalau kemudian kita berumah tangga tiga hal ini tidak pernah kita rasakan, atau pernah kita rasakan tapi sekarang udah hilang ya. Ya, kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki ya. Ya, nah inilah upaya kita bagaimana kemudian ya, acara ini ya, program ini ya, program keluarga muslim ini untuk membantu sahabat iDream ya, untuk ngecek lah ya, apa yang kurang, apa yang belum kita maksimalkan di dalam menjalankan kehidupan ya, kita sebagai anggota bagian dari anggota keluarga. Nah, di dalam ayat ini ada Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan ya bagi Allah jadikan bagi kalian di antara kalian, maksudnya di antara suami dan istri itu ada namanya rasa mawaddah. Apa bedanya rasa mawaddah dan warahmah? Ya, ini sebetulnya sama-sama kecenderungan ya. Kecenderungan positif kepada pasangan masing-masing ya. Yang pada akhirnya kemudian itu tadi ya, memberikan menunjukkan sikap perhatian ya. Rasa mawaddah juga berujung kepada perhatian kepada pasangan, kemudian rasa rahmah juga berujung kepada limpahan perhatian kepada pasangan. Cuman bedanya ya, kalau mawaddah itu dasarnya adalah dasarnya adalah hubungan fisik ya, interaksi fisik antara pasangan kemudian melahirkan rasa mawaddah. Nah, ya. Sementara interaksi jiwa ya rohani ya, dalam bentuk perhatian ya, dalam bentuk kepedulian gitu ya, kemudian dalam bentuk pergaulan dalam arti gini ya, pergaulan
komunikasi gitu ya, antara pasangan. Nah, ini kemudian melahirkan rasa rahmah, rasa sayang. Nah, jadi menariknya ya, untuk mewujudkan ketentraman di dalam rumah tangga itu kan. Ya, di dalam rumah tangga tujuannya kan sakinah tadi ya. Nah, untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram ini ya, salah satu komponen ya yang Allah jadikan, ya Allah pasang dalam diri setiap pasangan adalah ini tadi ya, kecenderungan ya kepada pasangan ya, yang kemudian menumbuhkan rasa mawaddah dan juga rasa rahmah ya. Rasa cinta yang didasari oleh aktivitas fisik kita ya dengan pasangan kita, sentuhannya, belayannya, begitu kan, kecupannya, pelukannya, ini bagian dari mawaddah. Ini juga ini akan mendatangkan ketentraman ya. Kemudian rasa rahmah ya, cara bicaranya ya, kemudian perhatiannya itu kan, penjagaannya itu kan, layanan cara keikhlasan, ketulusannya di dalam melayani pasangan atau berinteraksi dengan pasangan, ini akan menimbulkan rasa rahmah. Nah, pada episode kali ini ya, kita akan melihat sisi mawaddahnya. Nah, ya, bahwa ya banyak pernikahan ya, di dalam keluarga muslim kemudian pecah ya, itu gara-gara adanya orang ketiga. Orang ketiga ya. Lazim kita sebut karena adanya perselingkuhan ya, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Maka kemudian di sini ya, di dalam bab rumah tangga itu ya, ya terutama kalau bicara perempuan, ya laki-laki juga sama ya. Ya, ada satu komitmen yang kita minta ya, terwujud di dalam rumah tangga, yaitu kesetiaan. Nah, seorang suami ya, tentu akan mengharapkan kesetiaan dari istrinya. Kemudian istri apalagi ya, sangat mengharapkan kesetiaan dari suaminya. Makanya kalau istri yang concern dengan itu, ya biasanya anti poligami. Biasanya gitu ya. Walaupun poligami itu bagian dari syariat ya, ajaran Islam gitu kan. Nah, kalau berbicara komitmen kesetiaan, wah meskipun syariat, nah ya, ini kalau bisa disingkirkan gitu ya, peluang untuk itu ya. Ya, jadi kesetiaan ini ya, menjadi tuntutan masing-masing, menjadi komitmen bersama antar pasangan. Namun pada prakteknya ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena tidak terwujudnya komitmen ini ya, komitmen kesetiaan, baik ya disebabkan oleh lelakinya ya, suami, maupun juga perempuan sebagai istri ya. Makanya itu tadi ya, supaya kemudian ketentraman di dalam rumah tangga itu ada, ya Allah tumbuhkan rasa mawaddah tadi ya, kecenderungan positif kepada pasangan lantaran interaksi fisik ya, dan juga interaksi warahmah, dan juga interaksi rohani gitu ya. Dua ini ya, yang pada akhirnya kemudian ya, dengan itu ya, kita bisa mewujudkan apa yang disebut dengan apa yang tadi ya, mewujudkan komitmen kesetiaan bersama. Nah, kalau berbicara penyebab kenapa kemudian ya ada pasangan muslim ya, atau keluarga muslim yang kemudian tidak bisa membangun komitmen kesetiaan ya, yang pada akhirnya kemudian berujung kepada pecah ya, atau perceraian ya. Nah, ini bicara penyebab tentu banyak ya, ada banyak faktor kenapa kemudian muncul istilahnya perselingkuhan ya, nauzubillah ya, perzinahan gitu ya, yang dilakukan oleh pasangan. Faktor penyebabnya banyak ya. Dan salah satu faktornya adalah adalah masalah kepuasan seksual. Masalah kepuasan seksual masing-masing pasangan. Jadi ketika ada suami yang merasa tidak terpuaskan hasrat seksualnya ya dengan istrinya, ini menjadi celah ya bagi si laki-laki itu untuk kemudian mengurai komitmen kesetiaan, hilang ya rasa setianya, kemudian
Nah, dia mencari perempuan lain untuk memuaskan hasrat seksualnya. Kalau di dalam Islam ada emergency door ya, atau exit door ya, yaitu poligami tadi atau ta'adud bagi laki-laki ya. Laki-laki kalau istrinya nggak bisa memuaskan seksual ya, haram zina kan, maka kemudian opsinya adalah ta'adud ya. Itu nanti bahasanya lain cerita ya. Dan ada juga banyak kasus yang justru kemudian ya, istri juga tidak terpuaskan oleh pasangan ya, secara seksual. Ini juga kemudian bisa menjadi celah ya bagi seorang perempuan untuk mencari ya lelaki lain untuk memuaskannya. Makanya kalau berbicara fenomena perselingkuhan ya, nggak cuma di Indonesia, di mana-mana ya. Sebetulnya balance ya, pelakunya ya nggak cuma laki-laki, tetapi perempuan juga bisa ya, dan kasusnya juga banyak. Gitu kan. Oleh karena itu kemudian di dalam sebagaimana saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ya, telah menjadikan dalam diri masing-masing pasangan ini itu tadi rasa mawaddah. Dan karena itu kemudian ya, hubungan seksual ini jangan dianggap remeh. Ketika kita berbicara rumah tangga atau pernikahan, ini juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh masing-masing pasangan, baik Anda sebagai suami maupun Anda sebagai istri. Jadi jangan berpikir nikah mah yang penting ya itu ya, saling pengertian ya, saling memenuhi bisa terpenuhi kebutuhan dalam artian materi gitu ya. Kalau masalah hubungan seksual mah itu nomor sekian. Nah, ini nggak bisa ya. Justru kalau berbicara pernikahan ya, hubungan seksual ini menjadi salah satu poin penting ya. Dan menjadi sebab kenapa kemudian adanya syariat menikah. Ya. Karena syariat menikah ini pada dasarnya mencegah lelaki dan perempuan untuk melakukan perzinahan. Kalau berbicara zina ini kan babnya hubungan seksual. Ya, agar tidak terjadi perzinahan maka dibuat satu syariat namanya pernikahan. Jadi kalau begitu hubungan seksual ini hal yang menjadi salah satu sebab ya lahirnya syariat pernikahan. Nah, itu kan. Bahkan di dalam Islam karena zina itu dosa ya, karena zina itu adalah perbuatan dosa, maka pernikahan ya yang di dalamnya ada hubungan seksual ini menjadi ibadah. Kalau berzina dosanya besar, maka ketika dia berhubungan seksual dengan istri yang sah, pahalanya juga besar. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan ya di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Ya. Dan dalam aktivitas hubungan seksual antara kalian, maksudnya hubungan suami istri antara kalian, shadaqah, di situ ada pahala sedekah. Atau dalam kata lain itu termasuk bagian dari sedekah. Kadang-kadang kita kalau mikir sedekah, memberikan benda ya, uang kah, makanan kah, barang kah, kan begitu ya. Kita mikirnya begitu saja. Ya, di luar itu kita nggak anggap sedekah. Nah, tetapi dalam hadis ini ya, melakukan hubungan seksual dengan istri itu juga bagian dari sedekah. Ya, bagian dari sedekah seorang suami kepada istri, dan istri kepada suami juga bagiannya sedekah itu jatuhnya. Ya, suami mendapatkan pahala sedekah ya, dan istri juga mendapatkan pahala sedekah. Karena konsepnya saling memuaskan. Suami memuaskan istri, istri juga memuaskan suami, sehingga dua-duanya mendapatkan pahala sedekah. Bagaimana kalau satu pihak saja terpuaskan, tetap dua-duanya mendapat pahala sedekah. Ya.
Istri tidak bisa katakanlah ya, mungkin karena capek dan sebagainya ya, yang mencapai klimaks hanya salah satu. Tetap saja ya, kalau itu dilakukan dalam konteks menjauhi perzinahan, kita lakukan dengan hubungan dengan pasangan kita yang sah ya, maka itu dinilai sebagai ibadah. Salah satunya adalah ya, mendapatkan pahala sedekah. Kemudian karena itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah ya, kenapa bisa begitu? Kok bisa gitu kan? Hubungan seksual itu dinilai sebagai pahala, padahal kan itu mah bagian dari kesenangan kita, gitu ya. Ya, kok bisa? Kemudian karena itu Allah memberinya pahala sedekah, bernilai pahala. Maka Rasulullah menjawab dengan mudah itu tadi dengan konsep logika terbalik tadi. Kata Rasulullah SAW, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Nah ini para sahabat tanya, apakah kalau di antara kita ya melepaskan syahwatnya ya kepada pasangan kita, kemudian itu bernilai pahala? Dan bagaimana itu bisa begitu Rasulullah gitu kan? Sahabat masih nggak nyambung, masih nggak nangkap gitu kan, kok bisa gitu kan? Qala, maka kata Rasulullah SAW, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Maka kata Rasulullah, tahukah kamu jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, maka ia berdosa. Ya, kalian kan tahu gitu kan. Kalau kalian limpahkan, kalau kalian melakukan hubungan seksual dengan yang bukan istri kalian, bukan yang disahkan dalam syariat agama Islam, kalian mendapatkan dosa ya, karena itu adalah hal yang haram. Nah logikanya begitu kan, ya berzina itu haram gitu kan. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran. Maka kata Rasulullah, demikian pula ya jika kalian kemudian memenuhi syahwatnya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Nah ini ya berlaku pada semua amal ibadah. Ya, misalnya kalau memakan hasil curian itu haram, maka kemudian kalau kita makan dari hasil hasil bekerja, hasil berdagang itu berpahala. Makanya kemudian harus termotivasi untuk mencari yang halal, bekerja, berdagang, menjauhkan diri dari riba ya, karena nilai yang kita makan itu juga pahala. Sebagaimana haramnya dosanya kita makan yang haram tadi ya. Nah, ini harus kita sadari. Nah, dari sini ya kan, dari sini kan kita bisa tahu ya bahwa ya, hubungan seksual suami istri ini bukanlah sesuatu yang tidak ada nilainya, bahkan ini menjadi satu aktivitas yang kemudian dikatakan Rasulullah SAW yang mendatangkan pahala yang besar. Nah karena itu ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, dalam rangka itu tadi ya, menguatkan ya, mengikat kesetiaan antara pasangan kita dengan menutup pintu perselingkuhan tadi ya, dengan cara ya, kita berjuang, berupaya, berusaha ya, untuk kemudian saling memuaskan pasangan masing-masing dalam aktivitas hubungan seksual. Ya. Jadi dari sini kemudian suami juga harus fair, jangan puas sendiri aja gitu, kemudian istrinya tidak merasa terpuaskan. Ya, jadi sama-sama saling memuaskan antara pasangan ya. Nah, jadi kalau katakanlah ya kalau hubungan seksual ini adalah sesuatu yang intens yang sering terjadi antara pasangan suami istri ya, kemudian hasilnya adalah sama-sama saling memuaskan, istri terpuaskan, suami terpuaskan, maka bisa dipastikan ya komitmen kesetiaan ini akan terbentuk dan akan mengikat dengan kuat pasangan ini. Akan mengikat pasangan ini. Dan sebaliknya, kalau kemudian ada pihak yang tidak terpuaskan atau sering merasa tidak terpuaskan, ada celah ya
Ya, di dalam situasi tersebut ya bagi salah satunya ya kalau nggak suami istri kemudian dia akan mencari pasangan lain. Dia akan mencari laki-laki atau perempuan lain untuk memuaskan syahwatnya. Ini penting untuk kita perhatikan. Bahkan kalau berbicara pentingnya memuaskan ya hasrat seksual pasangan kita, gitu. Kalau kita tarik di dalam kasus pernikahan talak 3, ya, perceraian talak 3. Jadi kalau seorang lelaki suami menceraikan istrinya talak 3 begitu kan, lalu kemudian dia menyesal ya, dan ingin rujuk kepada istrinya, syaratnya itu nggak mudah. Syaratnya dia harus kawin lagi dengan orang lain, dia si perempuan ini harus menikah dengan orang lain, dan kemudian bukan sekedar menikah akad begitu ya, tetapi kata Rasulullah sampai dia juga bisa merasakan hubungan seksual. Ya, kalau bahasa Rasulullah itu madu, dia bisa merasakan madu suami dan suami merasakan madu dia. Harus terjadi hubungan seksual dia dengan suami barunya. Dan kalau kemudian dia berpikir ingin kembali lagi ke suami lamanya, ya dia bisa dia mengajukan cerai kepada suaminya. Ya. Tapi yang poin saya itu tadi ya sampai demikian. Ya. Jadi dalam hadisnya itu sampai Rasulullah memperhatikan hubungan seksual itu. Maka ini juga harus menjadi perhatian kita. Berbicara seorang muslim, maka apapun yang kita kerjakan ya, harus jadi ibadah. Nah kalau berbicara jadi ibadah, nah tentu kita berbicara ajaran syariat, ketentuan syariat. Karena kalau misalnya kita melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, nah bisa jadi nilainya bukan ibadah, tidak jadi ibadah nih. Ya walaupun kita memberikan, katakanlah kita sedekah gitu kan, tapi kalau kemudian ajaran syariat kita abaikan di dalam sedekah itu, bisa jadi kemudian kita berpahala. Ngasih ya katakanlah kita memberikan donasi, tapi kemudian prinsip-prinsip syariat di dalam memberikan donasi kita tidak perhatikan, kita abaikan, bisa jadi apa yang kita berikan itu tidak mendatangkan pahala bagi kita. Jangankan itu, sholat kalau kita nggak ikut ketetapan syariat ya, juga nggak akan jadi ibadah. Apalagi kemudian berhubungan seksual. Nah, artinya ketika kita berharap ya hubungan seksual yang kita lakukan dengan pasangan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikuti ketentuan syariat. Ketika ini sudah kita penuhi dan itu kemudian berdatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ya salah satu efek dari pahala yang Allah berikan kepada kita atas itu tadi ya, aktivitas hubungan seksual dengan istri atau pak suami kita adalah semakin kuatnya ikatan kesetiaan antara suami dan istri. Ya. Jadi disinilah kemudian ya, mari sama-sama kita perhatikan, kita pelajari ya, bagaimana sebetulnya adab-adab ya, atau panduan syariat di dalam usaha kita menjadikan hubungan seksual ini menjadi pahala ya, atau menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi memang ya, ini kadang-kadang sering diabaikan oleh suami gitu kan. Ya, seringkali fokus di dalam kepuasan hubungan seksual itu ya banyak lebih dititik beratkan kepada suami ya. Dan banyak suami kemudian mengabaikan kepuasan istrinya. Nah, padahal kalau berbicara tabiat ya, karakter ya, laki-laki dan perempuan di dalam memenuhi memuaskan hasrat seksualnya itu beda karakternya. Gitu ya. Beda ya. Dan ini kadang-kadang diabaikan oleh para suami gitu. Jadi harusnya seorang suami memahami ya, bagaimana karakter tipikal ya, wanita dalam hal ini istri ya, untuk kemudian mencapai kepuasan seksual ya. Ini sangat berbeda dengan kita laki-laki ya. Dan ini sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, kewajiban untuk memenuhi memuaskan hasrat seksual istri kita ini bagian dari apa yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf
ya pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut ya. Salah satunya itu adalah kita sebagai suami kemudian bisa memuaskan istri kita ya, di dalam hubungan seksual ya. Nah, dalam upaya itu ya tentu caranya ya banyak yang harus kita perhatikan ya. Selain kekuatan fisik begitu kan ya, tentu juga harus ada panduan syariatnya ya. Jadi secara fisik kita persiapkan ya, karena ini adalah aktivitas tubuh ya, jasmani ya, dan bagi yang sudah menikah paham lah ya bagaimana besarnya energi yang harus dikeluarkan dan disiapkan gitu kan. Maka persiapkan gitu kan ya, dengan baik gitu ya. Suplemennya disiapkan gitu ya. Kalau yang lazim, yang masyhur itu harus ada madu ya, telur gitu kan. Artinya suami jangan mengabaikan itu ya, supaya kemudian bisa memuaskan istrinya secara seksual ya. Maka dia harus mempersiapkan fisiknya, makan dijaga ya. Kemudian kebersihan dijaga ya. Nah, perempuan ini saya bilang tadi karakter seksualnya beda ya. Suaminya bau aja ya, bau mulut lah, bau badan, itu udah hilang moodnya. Kalau laki-laki kadang nggak begitu gitu ya. Nah, ini harus dipahami, jadi betul-betul diperhatikan nih, kebersihan diri, kebersihan badan. Bau mulut, cek sekali-kali bau mulut lah ya. Ya, istri kalau suami bau mulut dan dia nggak suka bilang aja ya, kakanda itu tampan tapi sayang mulutnya bau misalnya ya, jujur aja gitu kan. Nah, suami kalau istri begitu jangan marah, justru pergilah ke dokter gigi gitu kan, cek, dok kenapa mulut saya ini bau, oh ini pak karang giginya banyak, dari SD nggak pernah bersihin karang gigi ya, baru ngeh setelah nikah. Nah, bersihin dulu karang gigi. Nah, banyak hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan terkait dengan kesiapan fisiknya. Jadi siapkan itu betul-betul. Istri juga sama gitu kan. Secara fisik juga harus mempersiapkan diri gitu kan. Artinya apa? Selalulah tampil cantik di depan suami. Ya, kadang-kadang persoalannya ya, banyak muslimah kita ini kalau keluar rumah dandan bersolek. Tapi ketika di rumah ya suaminya pulang dari mana-mana ya nggak ada itu dandanannya. Ya, kadang bajunya ya lebih indah ketika keluar rumah. Ya, di dalam rumah pakai daster sobek, gimana itu kan. Nah, tapi seharusnya ya suami istri itu ketika suami pulang ke rumah, dia tampak cantik di dalam pandangan suaminya. Ya, karena ya harus diakui ya, kecantikan ini juga menjadi faktor pendorong ya, seorang lelaki mau menikahi seorang perempuan. Nah, ya jangan berpikir suami saya mau ustadz orang baik, dia menggandang fisik, salah itu ya kalau prinsipnya gitu. Ya, suami itu ya karena dia laki-laki normal ya, punya libido seksual ya, tetap ya kecantikan juga menjadi pertimbangan ya, menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Maka istri juga harus selalu tampil cantik di depan suami ya. At least ketika dia pulang kerja deh, atau setelah dia pergi pulang lagi ke rumah, nah itu kan. Nah, istri harus bisa menunjukkan sisi kecantikan dirinya di depan suami. Malah bagus menjadi nilai plus kalau sebelum kemudian melakukan hubungan seksual, ya dua-duanya suami istri ya mempersiapkan diri gitu ya, secara fisik. Suami wangi, istri wangi gitu ya. Kemudian suami klimis, istri juga tampak seksi ya, maaf ya dalam bahasanya begitu ya. Maka kemudian ya, ini akan semakin itu tadi ya, menguatkan komitmen untuk saling memuaskan ya, tidak sepihak begitu kan. Ini yang kemudian kita harus perhatikan ya, jangan diabaikan ya, terutama ini bagi para suami yang kadang-kadang ya merasa sebagai kepala rumah tangga ya, merasa yang paling berkuasa di rumah, lalu kemudian mengabaikan itu tadi ya, hak istri untuk bisa dipuaskan secara seksual.
Karena itu kemudian ya setelah kita mempersiapkan secara fisik ya hubungan sebelum berhubungan seksual, nah, juga kita harus ada ilmu ya, kepahaman tentang aturan syariat ya di dalam melakukan hubungan seksual. Apa saja? Yang pertama ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis kan, ya, innamal a'malu binniyah. Ya, perbuatan itu tergantung niatnya. Ujungnya gitu. Kalau niatnya baik, masya Allah ujungnya baik. Kalau niatnya ibadah, insya Allah jadi ibadah. Maka ikhlaskan, luruskan niat karena Allah. Melakukan ini ya, bukan semata-mata karena dorongan seksual, dorongan syahwat, dorongan libido begitu kan. Karena rangsangan gairah gitu, tidak hanya sebatas itu. Tapi lebih dari itu kita niatkan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari perzinahan. Maka dalam satu hadis ya, kalau kalian melihat perempuan ya yang bukan mahram kalian, bukan istri kalian begitu, kalau kalian berhasrat, maka pulanglah ke rumah, karena sesungguhnya ya apa yang ada pada perempuan yang bukan mahram itu ada juga pada istri kita. Jadi sampai sedemikian ya Rasulullah SAW mencegah kita. Maka niatkan, ini bagian dari upaya kita mencegah perzinahan, ya, terjebak di dalam perzinahan. Kemudian niatkan, ini bagian dari upaya kita untuk memenuhi hak istri, sebagaimana disyariatkan tadi ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, cara yang patut, cara yang ma'ruf. Salah satunya adalah memastikan istri kita mendapatkan haknya. Pernah Rasulullah SAW dalam satu ketika ya pulang dari sebuah peperangan ya, dan beliau sudah sebulan ya lebih, ada yang katakan lebih, kurang lebih ya, tidak pulang, artinya beliau terpisah dengan istri beliau. Ya. Nah ketika beliau pulang ya, dari perjalanan itu ya, diriwayatkan Rasulullah kemudian mendatangi seluruh istri beliau dalam satu malam. Ya, tentu kalau kita melihatnya bukan wah Rasulullah kuat ya, bukan itu, tapi betapa yang saya pandang betapa Rasulullah SAW begitu memperhatikan terpenuhinya hak istri-istri beliau. Pasti di istri beliau ini rindu dengan Rasulullah SAW sebagai suami, semuanya gitu kan. Maka Rasulullah bukan pribadi yang zalim ya, maka semuanya dikunjungi pada malam itu untuk memenuhi hak mereka, kerinduan mereka kepada Rasulullah. Jadi kita juga begitu, ketika berbicara dengan pasangan kita, ya, niatkan ini bagian dari memenuhi hak dia untuk dipergauli dengan baik. Makanya kemudian persiapkan betul-betul gitu ya, secara fisik gitu. Kemudian ya bagaimana istri kemudian merasa ini adalah sesuatu yang menarik dilakukan setiap saat gitu ya. Sampai nagih lah istri begitu ya. Suami juga demikian ya. Jadi niatkan itu sebagai ibadah ya. Maka insya Allah nanti akan mendatangkan keberkahan, di mana salah satu keberkahan dan pahalanya itu kemudian Allah ya menghadirkan dalam hati kita rasa setia, menghadirkan rasa setia kepada pasangan kita. Enggak ada alasan lagi untuk mencari orang lain, karena suaminya mampu memenuhi itu, gitu kan. Yang kedua, ini juga harus diperhatikan ya, sebelum ya melakukan hubungan seksual ya, hubungan seksual inti begitu kan, ya, yang bahasa agama disebut jima, ya, lakukan dulu apa yang disebutkan foreplay ya, atau pemanasan. Ya, jadi nggak langsung itu aja lah. Tapi buatlah pemanasan. Karena itu seperti tadi ya, karakter istri itu berbeda dengan karakter suami. Ya, tipikalnya beda. Ya, perempuan itu harus pemanasan dulu, foreplay dulu ya. Sentuh dia dengan lembut ya, apa yang dia suka ya. Belayan ya, berikan ya. Sudah itu dijalankan baru kemudian melakukan hubungan seksual. Nah inilah kemudian ya di dalam agama kita ya, dijadikan alasan kenapa Rasulullah SAW menganjurkan ya, ada sahabatnya dianjurkan menikahi wanita yang perawan gitu kan, daripada yang janda ya, karena memang biasanya kalau yang perawan itu ya,
bisa diajak bercumbu rayu sebelum bercinta. Kurang lebih bahasanya demikian. Ini pernah terjadi dialog antara Rasulullah dengan Sayyidina Jabir ya, radhiyallahu anhu ya. Jadi beliau memutuskan menikahi janda ya. Kemudian Rasulullah nanya, kenapa janda? Itu kan kenapa nggak nikahi anak gadis? Ya. Ya, di dalam keterangannya Rasulullah mengatakan, ya, kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa bercumbu dengannya. Ya. Kalimatnya wa tulaibuka, tulaibuha wa tulaibuka. Engkau bisa bermain dalam artian bercumbu dengannya, dan dia juga bisa bercumbu dengan engkau. Jadi ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan oleh masing-masing pasangan, suami maupun istri, gitu kan. Ya, lakukan dulu pemanasan, ya, kemudian sentuhan-sentuhan, ya, baru kemudian masuk kepada aktivitas intinya. Yang ketiga, jangan lupakan doa. Ya, ini doa ini penting ini ya. Baik doa sebelum ya melakukan hubungan seksual itu maupun berdoa setelahnya. Ya. Kalau sebelumnya yang masyhur doanya ya minimal baca basmalah lah ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda ya, lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu faqala bismillah. Jika salah seorang dari kalian yaitu suami ya, ayyatiya ahlahu ya, dia ingin mendatangi ahlinya, maksudnya si istrinya begitu kan. Faqala, lalu kemudian dia berkata bismillah. Dia mengatakan bismillah, kata Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat Allahumma jannibna syaitan ya, wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu doanya ya. Fa innahu, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia yuqaddar bainahuma walad ya, kalaulah kemudian ditakdirkan memiliki anak begitu kan dari hubungan seksual itu, lam yadurruhu syaitan abada, maka setan tidak akan bisa membahayakan, memudaratkan anaknya itu sampai kapanpun. Artinya apa? Ya, kalau kena momennya itu kemudian jadi anak, maka insya Allah anak itu akan jadi anak yang soleh. Ini keutamaan doanya itu begitu. Ya. Walaupun mungkin ya ada di antara kita yang sudah pasang kontrasepsi atau mungkin ada program ya nahan supaya tidak hamil gitu kan. Nah, in case itu terjadi ya kita kadang-kadang suka lupa gitu kan. Mudah-mudahan itu jadi anak yang soleh. Ya minimal baca doanya ya bismillah. Ya. Kalau melengkapnya ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu sebelum ya niatkan. Nah, itu ya, baca doa ini dalam rangka meluruskan niat juga tuh. Ya, jadi baca doanya. Bareng-bareng lah kalau perlu, ajak istri doa. Ya. Ayo Dinda baca doa dulu. Gitu ya. Baca doa bareng-bareng baru kemudian gitu ya. Nah. Dan kalau bisa, ya baca juga doa ya setelah berhubungan seksual. Setelah terpuaskan masing-masing baca doa. Bah kalau saya biasanya di sela-sela kepuasan itu saya baca doa. Ya. Minimal apa? Minimal alhamdulillah ya. Lebih lengkap lagi alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Segala puji bagi Allah, mudah-mudahan yang dengan nikmatnya semakin sempurna perbuatan baik. Baca itu. Jangan cuma doang, enggak ada doa yang keluar ya. Baca doa itu. Maka insya Allah jadi berkah ya itu. Bahkan sisipkan doa yang lain, kalau saya suka sisipkan doa ya. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghdini bi fadlika amman syuwak. Ya Allah, cukupkan bagiku yang halal ya. Ya, daripada yang haram gitu ya. Wa ghdini bi fadlika amman syuwak, dan berilah kekayaan di sisiku. Ya, kalau bagi saya kekayaan rasa itu kan. Dari sisimu itu kan. Yang halal inilah. Maka insya Allah tuh ya, kita tidak akan tergoda, terayu untuk melakukan perzinahan dengan wanita selain istri kita. Ya. Pentingnya di situ ya. Dan jangan lupa juga ya, setelah puas baca doa tadi ya, istri juga baca doa ya. Kemudian ucapkan
rasa syukur ya, kepada masing-masing pasangan. Tadi kan udah tuh syukur kepada Allah tuh. Karena kan itu kan datangnya dari Allah nikmat itu ya. Syukuri ya sebagai nikmat dari Allah. Kemudian apalagi ucapkan syukur juga kepada pasangan kita. Apa ucapan terbaiknya? Jangan terima kasih. Ya, kalau terima kasih nggak ada makna bagi saya gitu ya. Tapi ucapkanlah jazakillah atau jazakallah. Nah, ya, kalau suami ke istri, jazakillah khairul jaza wahai adinda. Ya. Artinya semoga Allah memberimu balasan ya, yang baik ya, atas itu tadi ya, kepuasan yang diberikannya. Ya, istri juga sama ya. Mengucapkan kalimat yang sama ya. Kalau dia terpuaskan, ya Allah berikan jazakallah kakanda ya, sama-sama mendoakan ya. Atau jazakumullah khairul jaza ya, boleh ya. Jadi ini bagian dari ungkapan cinta juga. Itu kan mengandung doa ya. Maka insya Allah ya, komitmen kesetiaan akan terbentuk. Nah, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah hindari ya melakukan hal yang dilarang syariat di dalam hubungan seksual. Salah satunya adalah melakukan anal seks ya. Terlarang gitu ya. Tidak boleh menyetubuhi istri atau menggauli istri melalui anus. Nah, itu tidak boleh ya. Ayatnya jelas ya. Di dalam di dalam sebuah hadis ya disebutkan terkait dengan ayat yang menyebutkan nisaukum harthul lakum fa'tu harsukum anna syi'tum ya. Istri-istrimu adalah seperti tanah ya, di mana kita bercocok tanam, maka datangilah tanah itu ya, dari bagaimana sih kamu kehendaki. Imam An-Nawawi mengatakan yang namanya ladang tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, bukan di anusnya. Nah, karena di situlah tempat tersemainya keturunan begitu ya, logikanya begitu. Maka inilah menjadi dalil bolehnya menyetubuhi istri dari kemaluannya, kemudian kebebasan mau dari area mana gitu kan, mau dari belakang, mau dari depan, mau dari samping, dari mana ya. Yang penting tetap di kemaluannya dan bukan di anusnya. Nah itu ya. Jadi ini larangan anal seks ya dalam ajaran Islam. Terakhir ya, tentu ya yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa kemampuan kita memuaskan pasangan kita ya, baik istri maupun suami, maka insya Allah ya ini menjadi modal ya bagi kita untuk meneguhkan lagi keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau istri sudah terpuaskan, suami sudah terpuaskan, maka insya Allah ya keharmonisan akan terbentuk ya, karena memang sudah ada rasa mawaddah yang semakin kuat ya. Jadi ini akan menguatkan lagi rasa mawaddah. Ya, kadang kita kan ngomong gitu, ya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, tapi kita tidak tahu ya apa yang dimaksud dengan sakinah, apa yang dimaksud dengan mawaddah, apa yang dimaksud dengan warahmah. Hubungan seksual yang positif ya, yang saling memuaskan antara suami istri ini akan menguatkan rasa mawaddah dari setiap pasangan yang insya Allah ya, akan mengukuhkan lagi keharmonisan di dalam rumah tangga. Demikian sahabat Edream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.